Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dinia Budiarti, NIM 250201021137 dari kelas manajemen. Ini adalah presentasi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategis dengan judul formulasi strategi untuk keunggulan kompetitif. Topik ini saya pilih karena formulasi strategi adalah inti dari manajemen strategi, bagaimana perusahaan menganalisis lingkungan, memilih arah bersaing yang tepat, lalu mengeksekusi secara konsisten. Selanjutnya yaitu mengapa strategi itu penting. Manajemen strategi pada dasar bergerak dalam 4 tahap besar yang paling berkaitan. Yang pertama yaitu analisis, memahami peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan sebelum bergerak. Yang kedua yaitu formulasi, merancang pilihan strategi yang paling sesuai dengan posisi perusahaan. Yang ketiga yaitu implementasi, menerjemah strategi menjadi tindakan nyata di seluruh organisasi. Yang keempat yaitu evaluasi, memastikan strategi tetap relevan dan terkendali seiring waktu. Keempat tahap ini akan saya bahas satu persatu. Selanjutnya itu analisis lingkungan eksternal. 5 yaitu kita mulai dari analisis eksternal menggunakan kerangka 5 forces dari Marshall Porter. Kerangka ini memetakan 5 kekuatan yang menentukan identitas persaingan di suatu industri. Persaingan antara perusahaan yang sudah ada, ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, dan ancaman produk substitusi. Memahami kelima kekuatan ini, perusahaan bisa menilai seberapa atraktif industrinya dan di titik mana tekanan kompetitif paling besar sebelum merumuskan strategi bersaing. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal. Selanjutnya analisis internal menggunakan kerangka Vario untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan benar-benar bisa menjadi keunggulan kompetitif. Valuable, apakah sumber daya itu menciptakan nilai yang bagi pelanggan. Rare, apakah langka dan tidak dimiliki banyak pesaing. Inimitable, apakah sulit ditiru dalam jangka pendek. Dan organize, apakah organisasi mampu memanfaatkan secara optimal. Sumber daya yang lolos keempat kriteria ini berpotensi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, bukan sekedar keunggulan sesat. Selanjutnya sistem SWOT, yaitu hasil analisis eksternal dan internal. Ini kemudian kita satukan dalam SWOT, kekuatan dan kelemahan dari sisi internal, peluang dan ancaman dari sisi eksternal. Sebagai contoh, kekuatan bisa berupa kualitas produk unggulan atau kekuatan bisa berupa kualitas produk unggul atau merek yang dikenal luas. Kelemahan misalnya ketergantungan pada satu pasar. Peluang bisa berupa pertumbuhan pasar digital, dan ancaman misalnya masuknya pesaing baru atau perubahan regulasi. Selanjutnya itu strategi generatif Porter. Dalam formulasi strategi, salah satu kerangka paling klasik adalah strategi generatif Porter yang menawarkan 3 pilihan dasar, yaitu menjadi produsen paling efisien biaya di industri sehingga bisa menawarkan harga yang paling kompetitif. Difference, yaitu menawarkan produk atau layanan yang unik, sulit ditandingi dari sisi lain bagi pelanggan. Yang ketiga yaitu fokus strategi, melayani segmen pasar yang spesifik secara mendalam, baik lewat pendekatan biaya ataupun diferensiasi. Perusahaan perlu memilih salah satu arah ini secara jelas. Mencoba menggabungkan semuanya tanpa fokus justru berisiko membuat perusahaan menjadi terjebak di tengah tanpa keunggulan yang jelas. Selanjutnya itu studi kasus. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah produsen kopi lokal yang menghadapi persaingan ketat dari merek kopi internasional. Alih-alih bersaing di harga, perusahaan ini memilih strategi diferensiasi, mengangkat cerita petani lokal, kemasan berkelanjutan, dan pengalaman roasting khas daerah. Hasilnya, loyalitas pelanggan meningkat karena narasi merek yang otentik, margin lebih sehat karena tidak bersaing di segmen harga murah, dan posisi merek jadi makin sulit ditiru pesaing besar. Kasus ini mencerminkan strategi diferensi Porter yang dipadukan dengan sumber daya Vario, cerita lokal yang relasi dengan petani sulit ditiru pesaing sehingga menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu implementasi strategi. Strategi sebaik apapun tidak akan berarti tanpa implementasi yang tepat. Ada 4 elemen kunci. Yang pertama, struktur organisasi perlu diselaraskan agar mendukung arah strategi baru. Yang kedua yaitu kepemimpinan dan budaya, membangun komitmen tim terhadap tujuan strategi. Yang ketiga yaitu alokasi sumber daya, mengarahkan anggaran dan SDM ke prioritas strategi. Yang keempat, sistem dan proses, menyesuaikan SOP dan KPI dengan sasaran strategi.
Implementasi inilah yang sering menjadi titik gagal. Banyak strategi bagus di atas kertas tapi tidak berhasil dieksekusi karena elemen-elemen ini tidak terlaras. Selanjutnya itu evaluasi dengan balance scorecard, yang dimana tahap terakhir adalah evaluasi dengan pengendalian strategi. Salah satu kerangka yang umum digunakan adalah balance scorecard yang mengukur keberhasilan strategi dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan mengukur dari 4 sudut ini, evaluasi strategi tidak hanya berfokus pada angka finansial jangka pendek, tapi juga aspek jangka panjang seperti kapasitas SDM dan inovasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keunggulan dan kompetitif yang berkelanjutan lahir dari keselarasan antara analisis lingkungan yang tajam, pilihan strategi yang jelas, dan eksekusi yang konsisten di seluruh organisasi. Demikian presentasi saya mengenai formulasi strategi untuk keunggulan kompetitif. Intinya, strategi terbaik bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling konsisten dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.